Kembali lagi semuanya yang sangat berbahagia karena sudah memasuki masa liburan sehingga bisa bersenang-senang. Sekarang kita akan kembali dilanjutkan dengan permaisuri yang pada saat ini menekan Yusuan. Lalu Yusuan hanya bisa tersenyum pahit dan di bawah tekanan yang tidak tertahankan Yusuan pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan yang merupakan suami dari permaisuri. Sementara itu di sisi lain setelah beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya sedikit membuka mulutnya, kemudian udara putih pada saat ini segera naik dari tubuh Xiaoyan dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba mulai bergerak. Petir yang tidak terhitung jumlahnya berenang di tubuh Xiaoyan dan setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera membuka matanya. Kilatan petir juga pada saat ini melintas di mata Xiaoyan dan busur listrik hitam menjalar langsung ke seluruh tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan tubuh keabadian dan Xiaoyan benar-benar telah menerobos. Xiaoyan awalnya berpikir untuk menggunakan ki dan darah dalam darah yang berada di bawah untuk memungkinkan Xiaoyan menerobos ke tubuh keabadian. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa permaisuri akan langsung mengambil ki dan darah Yusuan. Xiaoyan juga pada akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menerobos. Xiaoyan langsung menyerap ki dan darah Yusuan membuat tubuh Xiaoyan menerobos ke tingkat keabadian. Dalam waktu singkat ini Xiaoyan berhasil menembus keabadian Kaisar dan tidak hanya itu tubuh Xiaoyan juga pada akhirnya berhasil menerobos ke tingkat keabadian. Di dunia yang luas ini hampir tidak ada orang yang dapat mengembangkan keduanya pada saat yang bersamaan. Meskipun ada jumlah dari orang-orang seperti ini semuanya sangatlah langka. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini fokus pada tujuannya. Xiaoyan memandang ke arah Yusuan dengan dingin. Xiaoyan segera berbicara dengan nada yang mengerikan ketika bertanya di manakah klon dewa asli milik Xiaoyan. Menghadapi suara dingin Xiaoyan, Yusuan pada saat ini seketika menjadi sangat marah. Untuk sesaat dirinya melupakan keberadaan permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa bahkan jika dirinya mati, dirinya tidak akan pernah membiarkan darah klan dewa asli jatuh ke tangan orang yang sia-sia seperti Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan giginya dan kata sampah yang sebelumnya keluar dari mulut Yusuan benar-benar membuat mata Xiaoyan menjadi sedikit gelap. Xiaoyan pun lanjut melesat dengan cepat dan meninju wajah Yusuan. Ledakan seketika terjadi dan sosok Yusuan pada saat ini seketika melesat mundur. Sosok Xiaoyan tidak berhenti dan Xiaoyan terus mengikuti Yusuan dari jarak dekat. Xiaoyan terus-menerus meninju mengakibatkan Yusuan pada saat ini terus-menerus terlempar. Yusuan juga pada saat ini tampaknya benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan Xiaoyan. Hujan tinju terus-menerus meraung ke seluruh tubuh Yusuan tetapi ketika serangan Xiaoyan ditarik kembali, luka yang dialami oleh Yusuan pada saat ini sudah pulih. Tampaknya seluruh serangan Xiaoyan ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Yusuan. Yusuan pada saat ini juga tertawa dan memandang ke arah Xiaoyan dengan sinis. Sosoknya masih meremehkan Xiaoyan dan berkata meskipun Xiaoyan telah menerobos ke tubuh keabadian, tinju Xiaoyan tidak akan mampu menyakiti Yusuan sama sekali. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhir segera menoleh sedikit ke arah permaisuri sebelum akhirnya Xiaoyan mulai berbicara. Xiaoyan berkata kepada permaisuri bahwa Xiaoyan ingin dia sampai mati. Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini Yusuan juga pada saat ini seketika terkejut. Sosoknya menatap ke arah permaisuri yang pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan lembut. Selanjutnya permaisuri tersenyum dan berkata bahwa jika itu permasalahannya maka hal itu akan terjadi. Yusuan pada saat ini terkejut dan kembali berteriak dengan keras. Yusuan berkata bahwa permaisuri telah berjanji kepada Yusuan bahwa dirinya bisa melindungi alam sejati Xuan Yin. Oleh karena itu pada saat ini dirinya berharap permaisuri percaya kepadanya. Permaisuri pada saat ini tampaknya tidak mendengar perkataan dari Yusuan.
Permaisuri mengangkat lengannya dan lanjut menjentikan jarinya sebelum akhirnya seberkas cahaya putih masuk ke antar alis Yusuan. Sesaat kemudian daging darah dan vitalitas di tubuh Yusuan pada saat ini benar-benar dihancurkan. Vitalitas ini benar-benar menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Yusuan pada saat ini tiba-tiba meraung memanggil nama permaisuri. Namun baru saja raungannya terdengar, tinju Xiaoyan pada saat ini segera menghantam wajah Yusuan. Kali ini fitur wajah Yusuan tiba-tiba berubah dan cekung dan dirinya benar-benar kehilangan ketangguhannya dalam sekejap. Tinju Xiaoyan juga terus-menerus terjatuh di tubuh Yusuan. Tubuhnya pada saat ini benar-benar dihancurkan dan banyak tulang yang patah. Seteguk darah juga keluar dari mulut Yusuan dan segel bintang di antara alis Yusuan tidak lagi berkedip. Kekuatan Yusuan seolah-olah sudah tidak ada lagi ketika berhadapan dengan Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya hanya menatap ke arah Yusuan yang pada saat ini benar-benar sudah lagi tidak berbentuk. Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini berpikir Xiaoyan bisa saja memilih untuk merubuh tubuh Yusuan. Namun Yusuan adalah dewa asli bintang 8 dan kekuatannya sangat kuat. Dengan kekuatan yang dimilikinya bahkan meskipun Xiaoyan telah menerobos ke tingkat tubuh keabadian, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menahan serangan balik dari Yusuan. Xiaoyan pada akhirnya menggertakkan giginya dan Xiaoyan pada saat ini segera mengerahkan kekuatan yang kuat untuk langsung menghancurkan Yusuan. Xiaoyan ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Yuan kepada klon dewa asli sebelumnya. Namun begitu Xiaoyan pada saat ini hendak menghantam kepala Yusuan lagi, Yusuan pada saat ini segera berteriak dan berkata bahwa dirinya akan mengembalikan klon dewa asli kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menghentikan serangannya dan Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya juga tidak ingin menjadi musuh dari dewa asli. Xiaoyan juga pada saat ini tidak ingin mempersulit Yusuan karena Xiaoyan tidak ingin menghabisi Yusuan sejak awal. Xiaoyan bukan orang yang serakah dan karena Xiaoyan telah menerima bantuan dari klan dewa asli, Xiaoyan pada saat ini tidak perlu bertindak lebih jauh. Xiaoyan pada akhirnya segera menjelaskan bahwa klon dewa asli ini sangat penting bagi Xiaoyan. Ini telah menjadi bagian dari hidup Xiaoyan selama ini dan Xiaoyan berharap senior akan mewujudkan keinginan Xiaoyan. Xiaoyan berharap kata-kata senior ini akan mampu meluluhkan hati dari Yusuan, tetapi semuanya tergantung kepada Yusuan akan menerima hal ini atau tidak. Sementara itu di sisi lain Yusuan pada saat ini mengeluarkan asap putih di tubuhnya yang terluka. Daging serta tulang rusuknya yang patah pada saat ini perlahan-lahan pulih. Sosoknya menyipitkan mata dan segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar suami permaisuri. Xiaoyan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera menganggukkan kepalanya. Melihat hal ini mata permaisuri sedikit berbinar dan sosoknya seketika tersenyum. Sementara itu Yusuan menunjukkan senyum pahit dan menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat serius. Di sisi lain Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Yusuan dan berkata apakah senior adalah dewa asli bintang 8. Meskipun Xiaoyan belum cukup mengenal klan dewa asli, Xiaoyan pasti akan membuat klon dewa asli Xiaoyan menerobos ke dewa asli bintang 8 bahkan bintang 9 atau bahkan yang lebih kuat. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan tekad. Yusuan memandang Xiaoyan dan di mata Xiaoyan dirinya bisa melihat adanya rasa percaya diri. Ini benar-benar berbeda dari kesombongan yang dimiliki oleh para dewa asli. Sesungguhnya keyakinan adalah sesuatu kesombongan tetapi ini juga memiliki kerendahan hati di dalamnya. Hal ini berbeda dengan arogansi dan dominasi dari klan dewa asli. Tetapi meskipun begitu pada saat ini Yusuan pada akhirnya segera menghela nafas dan melambaikan tangannya. Yusuan segera lanjut menjelaskan bahwa tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa menerobos ke dewa asli bintang 8. Batasnya paling banyak hanya bisa mencapai bintang 5.
Mungkin Xiao Yan tidak tahu bahwa garis keturunan keluarga dewa asli juga memiliki level tinggi dan rendah. Tubuh dewa asli milik Xiao Yan hanya memiliki kekuatan darah manusia dan bintang 5 adalah batasnya. Darah manusia fana hanyalah garis keturunan paling umum dari dewa asli. Tentu saja memang benar bahwa tingkat ini juga bisa menerobos ke tingkat dewa fana. Tetapi jika Xiao Yan tidak memiliki metode kultivasi dari dewa asli, Xiao Yan tidak akan pernah mencapai tingkat tersebut. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya karena Xiao Yan baru mendengar hal ini. Tai He pada saat sebelumnya tidak pernah menyebutkan mengenai apa yang baru saja dikatakan oleh Yu Xuan. Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan juga merasa beruntung bisa bertemu dengan Yu Xuan. Dengan begitu maka Xiao Yan mendapatkan kembali informasi tambahan mengenai kultivasi dari dewa asli. Xiao Yan pada akhir menangkupkan tangannya dengan penuh hormat dan berkata agar senior pada saat ini memberi Xiao Yan nasihat. Yu Xuan pada saat ini terdiam karena Yu Xuan pada saat ini masih ditekan oleh permaisuri. Bahkan luka yang disebabkan oleh serangan Xiao Yan pada saat ini masih belum sembuh. Menyadari niat dari Yu Xuan, Xiao Yan pada akhirnya menoleh untuk menatap ke arah permaisuri. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan permaisuri segera mengangkat ujung jarinya. Cahaya yang sebelumnya memasuki alis Yu Xuan pada saat ini kembali keluar dari tubuh Yu Xuan dalam sekejap. Tulang-tulang tubuh Yu Xuan pada saat ini mengeluarkan suara berderak. Seluruh tubuhnya pada akhirnya benar-benar langsung pulih dalam setengah tarikan nafas. Yu Xuan pun menghela nafas dan pada saat ini berdiri tegak. Alisnya masih memancarkan aura mendominasi yang tidak tertandingi. Namun begitu melihat wanita yang tidak jauh berdiri di samping Xiao Yan tersenyum, Yu Xuan pada saat ini masih merasakan kengerian di dalam hatinya. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa meskipun permaisuri telah mati dan hanya tersisa-sisa kekuatannya, bahkan dirinya yang merupakan dewa asli bintang 8 masih rentan di hadapan pukulan permaisuri. Yu Xuan pada akhirnya menghela nafas dan menatap kembali ke arah Xiao Yan yang pada saat ini masih terlihat serius. Sebelum Yu Xuan sempat berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera mulai bertanya kembali kepada Yu Xuan. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan berharap senior akan memberitahu Xiao Yan mengenai apakah itu darah manusia. Yu Xuan kembali melirik permaisuri di belakang dan jika bukan karena keberadaan permaisuri, Xiao Yan tidak akan bisa memiliki kualifikasi untuk berdiri di hadapannya dan berbicara dengan cara seperti ini. Yu Xuan pada saat ini hanya bisa pasrah dan Yu Xuan segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan. Yu Xuan berkata bahwa darah manusia adalah garis keturunan terendah dari keluarga dewa asli. Namun garis keturunan keluarga dewa asli juga dapat dimurnikan dan mengandung ki serta darah yang lebih kuat. Dengan begitu maka dirinya akan dapat menembus darah dewa. Banyak dewa asli berhenti di bintang kelima dan itu adalah karena garis keturunan mereka belum berevolusi. Namun untuk menembus ke darah dewa ini metode kultivasinya juga sesungguhnya bukanlah metode rahasia. Seseorang bisa melakukannya dengan mengandalkan pembunuhan ribuan orang dan metode ini paling banyak digunakan oleh orang-orang dari dewa asli. Mereka menghabisi banyak orang kuat dan mengambil esensi darah orang-orang tersebut. Sementara itu cara kedua adalah meningkatkan darah tersebut dengan menempa darah dengan benda suci. Hal ini membutuhkan seorang alkemis yang kuat dan cara ini sebenarnya lebih sulit daripada cara pertama. Selain itu yang disebut benda ilahi ini juga adalah api asli yang terlahir dari langit dan bumi. Benda ilahi ini cukup sulit untuk didapatkan. Alkemis yang kuat juga harus mampu melakukan kendali api yang sangat baik. Jika tidak maka tidak akan ada hasil yang diperoleh dari proses tersebut. Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung mendengar apa baru saja dijelaskan oleh Yu Xuan. Setelah memeriksa mengenai kedua metode tersebut, Xiao Yan sepertinya bisa melakukan metode kedua yang dianggap sulit oleh Yu Xuan. Xiao Yan pun sedikit merenung mengenai kedua metode yang bisa dilakukan yang dijelaskan oleh Yu Xuan.
Sesaat kemudian Xiao Yan pada akhirnya kembali mulai bertanya kepada Yu Xuan. Xiao Yan bertanya bisakah senior memberitahu Xiao Yan secara detail tentang menempa darah dengan api? Menanggapi hal tersebut Yu Xuan pada saat ini sedikit menggelengkan kepalanya karena dirinya berpikir bahwa metode terakhir ini hampir mustahil. Yu Xuan pun lanjut berkata bahwa Xiao Yan telah menembus tingkat pertama keabadian kaisar dan telah mencapai tubuh keabadian. Tetapi meskipun begitu jika Xiao Yan ingin menggunakan api untuk menempa darah dan memurnikannya, maka itu akan membutuhkan waktu yang tidak terukur. Menemukan jantung api juga adalah hal yang sangat besar dan benar-benar sulit dilakukan. Dengan begitu maka hal ini akan benar-benar sia-sia bagi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini tidak langsung mengungkapkan jantung api yang Xiao Yan miliki. Xiao Yan pada saat ini kembali bertanya kepada Yu Xuan. Xiao Yan berkata bahwa jika bisa semua persyaratannya mungkinkah Xiao Yan bisa menempak darah dengan api. Yu Xuan pada saat ini terdiam memandang ke arah Xiao Yan seolah-olah sedang melihat orang yang mengalami keterbelakangan mental. Dirinya telah menjelaskan dengan jelas bahwa metode terakhir sangat sulit tetapi Xiao Yan pada saat ini masih terlihat sangat gigih. Yu Xuan pun akhirnya sedikit emosi tetapi meskipun begitu Yu Xuan pada saat ini masih bersikap baik. Yu Xuan pada akhirnya segera berkata bahwa seni menempah darah dengan api ada di slip batu giok ini. Meskipun ini bukan rahasia tetapi jika dirinya tidak memberitahu Xiao Yan mungkin Xiao Yan tidak dapat menemukannya sendiri. Sekarang masalahnya sudah selesai dan bagaimana jika mereka melepaskan konflik di antara mereka berdua? Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dan Xiao Yan tidak menanggapi perkataan Yu Xuan mengenai konflik mereka. Xiao Yan pada saat ini menerima selip batu giok dari Yu Xuan yang berisi metode pemurnian esensi dan darah. Sementara itu Yu Xuan pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan bingung. Jelas tampak terlihat bahwa Yu Xuan pada saat ini berpikir Xiao Yan tidak akan berhasil. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera mengucapkan terima kasih. Xiao Yan juga pada saat ini masih belum bergerak mundur dan ekspresi di wajah Yu Xuan pada saat ini menjadi gelap. Melihat ekspresi Yu Xuan yang berubah Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata apakah senior pada saat ini benar-benar telah lupa? Senior belum mengembalikan klon dewa asli seperti apa yang dijanjikan. Yu Xuan masih terdiam setelah mendengar kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Xiao Yan. Dapat terlihat bahwa meskipun Yu Xuan pada saat ini bertingkah sangat tenang tetapi nyatanya di dalam hatinya dirinya sangat gugup. Yu Xuan pada akhirnya segera mengangkat kedua jarinya dan area besar berwarna merah di bawahnya mulai menyebar ke segala arah. Darah emas di bawah warna merah pada akhirnya seketika terlihat di pandangan mata Xiao Yan. Darah emas ini seketika menggeliat perlahan sebelum akhirnya berubah menjadi semakin ganas. Setelah beberapa saat sepertinya darah emas ini mendidih sebelum akhirnya tulang putih terbang keluar darinya. Xiao Yan melihat tulang putih tersebut dan Xiao Yan pada saat ini seketika terkejut. Meskipun Xiao Yan telah benar-benar kehilangan koneksi dengan klon dewa asli, begitu Xiao Yan melihat tulang-tulang ini rasa keakraban yang kuat memberitahu Xiao Yan bahwa tulang-tulang ini berasal dari klon dewa asli. Sementara itu Yu Xuan tersenyum pahit dan sosoknya segera menghampiri tulang-tulang yang berterbangan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Biarkan dirinya melihat lebih dekat dan mencocokkan tulang-tulang dari dewa asli milik Xiao Yan. Yu Xuan pada saat ini mengumpulkan tulang dan mencocokkannya seperti puzzle. Yu Xuan masih belum menemukan seluruh tulang dari klon dewa asli dan melihat pemandangan ini ekspresi di wajah Xiao Yan pada saat ini semakin dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah mulai melonjak di dalam hati Xiao Yan. Setelah beberapa saat kerangka ini benar-benar masih belum bisa disatukan dengan lengkap,
Xiao Yan kembali menggertakkan gigi dan berbicara dengan suara yang rendah ketika bertanya apakah senior benar-benar memurnikan klon dewa asli milik Xiao Yan. Yusuan pada akhirnya segera berkata dengan serius bahwa dirinya baru saja melemparkannya. Dirinya juga sesungguhnya tidak tahu bahwa Xiao Yan akan datang untuk mengambilnya kembali. Tetapi hal ini bukanlah permasalahan karena sebentar lagi dirinya akan berhasil mengembalikan kerangka dari klon dewa asli milik Xiao Yan. Mata Xiao Yan pada saat ini terlihat muram dan Xiao Yan hanya bisa menatap ke arah Yusuan yang masih mengumpulkan tulang. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari sesuatu dan Xiao Yan pada saat ini mulai sedikit merenung. Xiao Yan berpikir bahwa dari dua metode yang disebutkan oleh Yusuan, tampaknya Yusuan memilih metode pertama dan klon dewa asli milik Xiao Yan telah menjadi tumbal dari Yusuan. Sesaat setelah Xiao Yan merenung pada akhirnya Yusuan benar-benar berhasil mengumpulkan kerangka dari klon dewa asli milik Xiao Yan. Klon dewa asli juga pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan namun hanya kerangka yang tersisa dan klon dewa asli tidak lagi memiliki kehidupan. Xiao Yan juga menatap ke arah jari dari klon dewa asli di mana ada cincin penyimpanan milik Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan benar-benar merasakan amarah semakin melonjak di hatinya. Sementara itu Yusuan pada saat ini menggaruk kepalanya dan berkata bahwa daging dan darah dewa asli tidak bisa ditemukan kembali, semuanya telah diintegrasikan ke dalam darah dewa. Dengan begitu Xiao Yan pada saat ini segera menyelak perkataan dari Yusuan dengan penuh amarah. Xiao Yan masih berusaha untuk menekan amarah di dalam hatinya. Xiao Yan lanjut berkata, bukankah tidak mungkin bagi senior untuk mengembalikan setumpuk tulang ini kepada Xiao Yan? Yusuan pada saat ini melihat darah dewa asli yang sangat banyak yang berada di bawah. Pada saat ini darah emas meledak dengan cahaya yang aneh di hadapan mata Xiao Yan. Jelas sekali bahwa darah ini tampak benar-benar spiritual. Setelah mendapatkan klon dewa asli milik Xiao Yan, dirinya juga tampaknya semakin dekat ke level yang disebutkan oleh Yusuan. Xiao Yan pada akhirnya memandang ke arah Yusuan yang pada saat ini sedikit menundukkan kepalanya. Xiao Yan segera berkata bahwa senior masih ingin menyembunyikannya. Xiao Yan tidak berkeberatan untuk mencoba mencari jiwa senior. Yusuan pada saat ini menggertakkan giginya dan menatap ke arah Xiao Yan dan Yusuan tidak lagi tampak terlihat mendominasi. Yusuan tampak memiliki tatapan memohon kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa jika junior percaya kepadanya, dirinya akan berjanji untuk bertarung demi junior selama 10.000 tahun setelah dirinya mendapatkan darah dewa. Sekarang darah ini akan selesai dan jika bagian darah ini diambil saat-saat kritis seperti ini maka evolusi tidak akan bisa selesai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan Xiao Yan mulai segera kembali berbicara. Xiao Yan berkata, bukankah darah dewa merupakan batasan dari Yusuan? Xiao Yan pada saat ini sedikit ragu karena Yusuan juga belum pernah menyebutkan kepada Xiao Yan mengenai hal ini. Jika Yusuan pada saat ini ingin menerobos darah dewa tentu saja akan ada tingkatan yang lebih tinggi daripada tingkatan tersebut. Yusuan juga pada akhirnya tidak ingin lagi menyembunyikan semua informasi kepada Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa dewa asli bintang 8 sesungguhnya perlu memalsukan darahnya lagi. Darah dewa dapat ditingkatkan menjadi darah dewa ilahi. Dengan begitu maka dirinya akan bisa menerobos menuju ke dewa asli bintang 9. Dikatakan bahwa nenek moyang dewa asli juga pernah menerobos ke alam yang lebih kuat daripada alam dewa ilahi atau dewa kuno. Ini disebut dengan alam dewa asli, alam leluhur. Namun begitu hal tersebut terjadi pada saat itu, hal ini juga berbarengan dengan kemunduran dari dewa asli. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan dewa asli dan kekuatan tersebut benar-benar hanya sekedar rumor. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan Xiao Yan tidak menyangka bahwa sesungguhnya masih ada banyak tingkatan yang dimiliki oleh dewa asli.
Xiao Yan pada akhirnya segera dipenuhi dengan rasa penasaran dan Xiao Yan segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Xiao Yan bertanya, bisakah Dewa Asli Bintang 9 bertarung melawan Dewa Keabadian? Yusuan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Dewa Asli Bintang 9 dan sudah memiliki tubuh fisik keabadian. Namun sesungguhnya hal ini juga merupakan kultivasi yang menentang surga. Dirinya mengandalkan kekuatan bintang sebagai sumbernya dibandingkan dengan origin Qi. Begitu Dewa Asli terus menyerap kekuatan bintang dan semakin banyak dirinya menyerapnya, dirinya juga pada saat yang bersamaan akan ditekan oleh hukum surga yang juga dikenal sebagai jurang surga. Dewa Asli akan menghadapi banyak kecelakaan yang tidak terhitung jumlahnya dan dirinya akan terbunuh oleh hukum surga jika dirinya tidak berhati-hati. Selain itu mengenai pertanyaan Xiao Yan, Dewa Asli Bintang 9 tidak akan terkalahkan dalam kelas keabadian Kaisar, tetapi jika berhadapan dengan keabadian Dewa, Xiao Yan tentu telah melihatnya sendiri. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan secara alami mengerti sosok keabadian dewa yang dimaksud adalah permaisuri. Kekuatan Yusuan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan permaisuri dan Yusuan tidak bisa melawan permaisuri. Jika memikirkan hal ini, tampaknya kemungkinan sosok yang bisa berhadapan dengan permaisuri adalah Dewa Asli yang telah menerobos ke alam leluhur. Xiao Yan pada akhir kembali bertanya, bisakah Dewa Asli alam leluhur yang lebih kuat setelah Bintang 9 menyaingi Dewa Keabadian? Sudut mulut Yusuan pada saat ini sedikit bergetar sebelum akhirnya dirinya sedikit merenung. Sesaat kemudian sosoknya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Yusuan lanjut berkata bahwa sesungguhnya hal ini tidak bisa dipastikan. Bisa dikatakan bahwa Dewa Asli alam leluhur ini setara dengan Dewa Keabadian. Dengan begitu maka akan ada banyak faktor variabel yang harus mendukung di dalam pertempuran. Contohnya seperti Xiao Yan yang pada saat ini telah memiliki tubuh keabadian dan langkah pertama keabadian. Xiao Yan telah menerobos 2 keabadian dan dengan kekuatan bertarung milik Xiao Yan, bahkan langkah ketiga biasa tentu tidak akan bisa menjadi lawan Xiao Yan. Tetapi meskipun begitu tentu saja ada juga jenius di langkah ketiga dan dengan begitu maka masih belum ada kemenangan mutlak. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan yang baru saja dikatakan oleh Yusuan. Xiao Yan menghela nafas karena setidaknya Xiao Yan pada saat ini telah mengetahui lebih banyak metode untuk meningkatkan kekuatan dari klon Dewa Asli. Sementara itu di sisi lain Yusuan juga pada saat ini kembali menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa jika seseorang bisa mencapai Dewa Asli alam leluhur, bahkan meskipun dirinya bertemu dengan Dewa Keabadian dan meskipun dirinya tidak dapat mengalahkannya, selama lawannya tidak terlalu kuat tidak akan mudah baginya untuk menghabisi Dewa Asli alam leluhur. Xiao Yan kembali menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini kembali dengan tenang bertanya kepada Yusuan. Xiao Yan bertanya, mungkinkah darah dewa ini akan memungkinkan senior menerobos ke Dewa Asli alam leluhur? Yusuan pun lanjut menatap ke arah darah Dewa Asli yang bergejolak di bawah. Sosoknya pada saat ini segera menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan penuh penyesalan. Sosoknya berkata bahwa untuk menerobos menjadi darah dewa esensi darah asli harus sudah cukup. Namun untuk benar-benar berevolusi Yusuan khawatir itu perlu dikembangkan dengan kekuatan bintang. Dengan begitu maka dirinya masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini kembali fokus pada permasalahan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan berkata bahwa Xiao Yan kali ini benar-benar meminta maaf pada senior. Xiao Yan tidak memiliki waktu untuk menunggu dan Xiao Yan dan berharap senior mengembalikan klon dewa asli kepada Xiao Yan. Tidak perlu adanya perbaikan dan biarkan saja apa adanya dan Xiao Yan ingin berterima kasih banyak. Mendengar hal tersebut pada saat ini Yusuan buru-buru segera mulai berbicara. Yusuan berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan bisa memberinya waktu 100 tahun.
Yusuan hanya perlu waktu 100 tahun dan dirinya akan berusaha dengan keras. Pada saat itu jika dirinya bisa mengandalkan darah dewa ini untuk menerobos ke keabadian dewa asli leluhur, dengan kekuatan tempur yang dirinya miliki dirinya akan bisa membantu Xiao Yan berjalan-jalan di alam sejati Xuan Yin dan dirinya akan bisa memberikan apapun yang diinginkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan menatap ke arah Yusuan yang pada saat ini terlihat cemas dan Xiao Yan lanjut menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berkata bahwa 100 tahun adalah waktu yang lama dan Xiao Yan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yusuan pada akhirnya hanya bisa pasrah melihat Xiao Yan yang pada saat ini benar-benar tidak ingin mengikutinya. Yusuan pun lanjut melambaikan tangannya dan berkata bahwa dirinya akan mengembalikannya kepada Xiao Yan. Untaian darah dewa asli pada akhirnya naik satu demi satu dan mulai berputar di sekitar kerangka dewa asli. Selanjutnya meridian dibentuk kembali dan pembuluh darah yang padat kembali mulai terbentuk. Klon dewa asli milik Xiao Yan pada akhirnya yang benar-benar kembali terkondensasi dan melihat hal ini beberapa perubahan telah terjadi pada penampilannya karena tidak lagi berisi jiwa Xiao Yan. Segera setelah itu kekuatan Xiao Yan untuk merebut tubuh lanjut menyelimuti klon dewa asli. Klon dewa asli tidak memiliki kemauan dan kesadaran spiritual apapun. Dengan begitu Xiao Yan dapat dengan mudah untuk pada saat ini mengendalikan klon dewa asli. Masih ada 2 bintang bersinar di antara alisnya yang sepertinya tidak ada perbedaan daripada sebelumnya. Klon dewa asli pada akhirnya melangkah maju dan mendekati sosok Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Xiao Yan juga segera menangkupkan tangannya ke arah Yusuan. Xiao Yan segera mengucapkan terima kasih kepada Yusuan yang wajahnya terlihat muram. Xiao Yan juga tidak lanjut membicarakan hal lain kepada Yusuan karena Xiao Yan ingin pergi. Tanpa menunggu tanggapan Yusuan, Xiao Yan pada saat ini langsung melesat ke arah kelinci Bingyun. Xiao Yan lanjut berkata sebaiknya mereka pergi dari sini karena ada banyak hal yang perlu diakhiri. Permaisuri mengangguk dengan lembut dan setuju sebelum akhirnya kelinci Bingyun melesat meninggalkan Yusuan seorang diri. Begitu Xiao Yan pergi sosok Yusuan pada saat ini masih belum bergeming di tengah inti bintang Han Fan. Tidak diketahui sudah lama waktu berlalu sebelum akhirnya Yusuan keluar dari pusat bintang. Sosoknya terbang menuju ke langit tinggi dari bintang Han Fan dan melihat sekeliling kehampaan yang kosong. Setelah beberapa saat Yusuan menghela nafas lega, butiran keringat dingin keluar di dahinya dan ekspresi ngeri pada saat ini terpancar di matanya. Yusuan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa sungguh sangat beruntung kemampuan aktingnya cukup bagus. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini masih bisa melakukan apa yang telah dirinya rencanakan. Yusuan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya Yusuan kembali masuk ke dalam inti dari bintang Han Fan. Sementara itu di kejauhan setelah sosok Yusuan tenggelam ke inti bintang, 2 sosok pada saat ini terlihat di belakang punggung kelinci Bingyun yang gemuk. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan dan permaisuri yang masih belum pergi. Xiao Yan pada saat ini berbicara dengan suara yang dalam bahwa orang ini bukan dewa asli, dirinya seperti Xiao Yan dan dirinya seharusnya datang ke sini untuk mengambil mayat dewa asli. Permaisuri juga pada saat ini sedikit tersenyum dan tampaknya sosoknya tidak terkejut mengenai hal ini. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah bintang Han Fan yang sebentar lagi akan didirikan warung Budayanti.